Kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa? Saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Produksi minyak sawit dunia diperkirakan mencapai 220 hingga 230 juta ton, dan minyak sawit menyumbang sekitar 36% dari total produksi minyak sawit dunia. Sedangkan Indonesia merupakan produsen terbesar, menyumbang lebih dari 50 hingga 60% dari total produk minyak sawit global. Tetapi, ada satu hal yang unik. Di saat Uni Eropa berusaha membanet sawit dari Indonesia atas dasar deforestasi, justru Presiden RI ke-8 mengatakan terima kasih. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah tindakan Uni Eropa untuk membanet sawit dari Indonesia tidak akan berdampak sama sekali pada industri sawit di dalam negeri? Atau justru sebaliknya, ada hal yang masih belum banyak orang ketahui atas agenda besar yang dimiliki oleh pemerintah kita? Tanpa banyak basa-basi, kita akan bahas tuntas bersama. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 258 miliar US dollar. Negara-negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia, yaitu India, berkontribusi sekitar 20 hingga 25%, Cina sekitar 15%, dan Pakistan sekitar 8 hingga 10% dari total ekspor Indonesia. Sedangkan Uni Eropa berkontribusi sekitar 6% dari total ekspor minyak sawit Indonesia. Negara-negara seperti Belanda, Spanyol, dan Italia adalah pengimpor CPO terbesar Indonesia di benua tersebut. Dengan melihat data ini, Eropa hanyalah pasar kecil bagi ekspor minyak sawit Indonesia. Pasar utama minyak sawit Indonesia adalah Cina, India, dan Pakistan yang menyerap lebih dari 50% dari total ekspor minyak sawit Indonesia. Selain itu, larangan dari Eropa justru mendorong Indonesia untuk mencari alternatif dan meningkatkan ekspor ke negara-negara lain, seperti negara-negara di Afrika dan Timur Tengah. Negara Afrika seperti Nigeria, Kenya, dan Afrika Selatan telah mengalami perkembangan pesat dalam impor CPO dari Indonesia beberapa tahun ini. Benua tersebut berkontribusi sekitar 5 hingga 7% dari total ekspor minyak sawit Indonesia. Pasar potensial lainnya yang juga mengalami perkembangan pesat impor CPO dari Indonesia yaitu negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Mesir yang berkontribusi sekitar 4 hingga 6% dari total ekspor minyak sawit dari Indonesia. Dengan kata lain, larangan dari Uni Eropa tidak akan melemahkan industri minyak sawit Indonesia. Kalaupun Indonesia kalah dalam sengketa WTO dengan Eropa, pasar baru seperti negara-negara Afrika dan Timur Tengah siap untuk menggantikan pasar yang ada di Eropa. Ditambah, ada fenomena unik dalam industri sawit saat ini. Ini sekaligus memberikan info kepada para pelaku industri bahwa masa depan sawit benar-benar cerah setidaknya 2 hingga 3 tahun ke depan. Dunia saat ini berlomba-lomba untuk berganti ke energi terbarukan, dan minyak sawit adalah salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memproduksi green diesel dan green aviation fuel atau aftur. Mungkin masyarakat pada umumnya mengetahui hanya Indonesia yang saat ini berusaha menggenjot produksi biodiesel. Namun faktanya, banyak negara-negara yang saat ini sedang aktif dalam memproduksi biodiesel. Selain Indonesia dan Eropa, negara-negara Timur Tengah yang kaya akan minyak pun saat ini juga aktif dalam memproduksi biodiesel, seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Oman. Bahkan benua Afrika seperti Nigeria, Senegal, Kenya, dan lain-lain juga turut tak mau ketinggalan. Artinya, ke depan, permintaan minyak sawit akan meningkat signifikan selaras dengan perkembangan industri biodiesel di negara-negara lain. Dan bukti bahwa pemerintah kita saat ini sangat jeli memperhatikan industri sawit adalah baru saja pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Perdagangan, yaitu Permendag nomor 2 tahun 2025, di mana peraturan tersebut membatasi ekspor limbah pabrik kelapa sawit dan minyak jelantah. Artinya, bukan hanya CPO, tetapi bahkan minyak jelantah dan limbah pun ke depan memiliki sinyal kuat untuk menjadi komoditas berharga.
Kalian bisa bayangkan, jika limbah sawit saja sudah dibatasi ekspor, apalagi sawitnya ke depan. Dan kalau kalian berpikir kritis, pasti kalian bisa menebak kenapa Presiden Prabowo justru berterima kasih saat sawit dari Indonesia di-ban oleh Eropa. Apakah hanya karena Indonesia sudah mempunyai pasar baru untuk menggantikan Eropa? Atau justru ke depan ada potensi kalau kelapa sawit bakal dilarang ekspor? Makanya beliau berterima kasih supaya nggak capek-capek digugat di WTO. Karena percaya atau tidak, Uni Eropa membanet sawit dari Indonesia bukan hanya karena takut industri minyak sawit Eropa itu gulung tikar, tetapi mereka takut minyak sawit ini masuk dalam kategori energi terbarukan. Karena faktanya, kalau Uni Eropa melihat sawit sebagai produk yang tidak ramah lingkungan, mereka tidak akan mengimpor minyak jelantah sebanyak 1,18 juta ton dari Cina. Padahal, mereka telah melarang impor produk turunan sawit melalui Undang-Undang Anti-Deforestasi atau UDR yang diresmikan pada Mei 2023. Sedangkan minyak jelantah merupakan produk turunan dari kelapa sawit. Artinya apa? Jika kelapa sawit masuk dalam kategori energi terbarukan, mereka harus memberikan subsidi sesuai aturan yang mereka buat sendiri. Subsidi tersebut dalam bentuk pengurangan pajak bagi para importir, subsidi jaminan harga tetap, premi, kontrak jangka panjang, pinjaman, hibah, dan lain-lain. Tentu, mereka tidak mau rugi dua kali, karena selain industri minyak nabati mereka akan ambruk, mereka akan disuruh membayar subsidi pula jika kelapa sawit ini dikategorikan sebagai produk energi terbarukan. Maka dari itu, pada bulan Mei 2024, Eropa menerbitkan aturan baru di mana kelapa sawit atau biodiesel tidak masuk dalam kategori energi terbarukan, buat jaga-jaga kalau mereka kalah di WTO dengan Indonesia. Tapi di sisi lain, hingga saat ini mereka tetap memproduksi biodiesel, makanya mereka impor minyak jelantah dari Cina. Seperti itu bro faktanya. Tapi, tentu aturan ini hanya berlaku bagi Eropa, bukan bagi seluruh dunia. Artinya, kalau Indonesia dan negara-negara lain menganggap kelapa sawit atau biodiesel sumber energi yang ramah lingkungan, sah-sah saja untuk mengembangkan dan memperluas penggunaan biodiesel sawit ini untuk berbagai kebutuhan industri. Karena meski bagaimanapun, kelapa sawit merupakan energi yang bisa diperbarui, alias unlimited. Tidak seperti minyak bumi yang jika habis di ladang sumurnya, ya habis, mereka harus mencari tempat lain. Kalau sawit, ya tinggal tanam lagi. Yang jadi masalah kan selama ini cuma praktik dan pengelolaannya saja. Kalau pure dari produknya, itu energi terbarukan bro. Makanya terjadi fenomena agak tabu kalau melihat fakta di lapangan saat ini. Eropa hingga saat ini berusaha membanet kelapa sawit dari Indonesia. Tapi di sisi lain, Presiden Prabowo ingin menambah lahan tanam kelapa sawit. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon. Ada apa ini? Apakah ini sinyal kuat bahwa kebutuhan kelapa sawit beberapa tahun ke depan akan melonjak tajam? Sebagai gambarannya, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Sawit Nabati Indonesia menuturkan bahwa 1 ton TBS dapat diperoleh CPO sebanyak 140 hingga 220 kg. Dengan teknologi yang dimiliki Indonesia saat ini, 1 ton CPO dapat menghasilkan sekitar 5,24 hingga 5,96 barel atau sekitar 947,57 liter. Sedangkan konsumsi solar Indonesia pada tahun 2022 sekitar 500.000 barel. Artinya, jika menggunakan biodiesel untuk kebutuhan seluruh solar yang ada di Indonesia, kira-kira membutuhkan sekitar 73 juta ton CPO. Dengan produksi CPO Indonesia yang saat ini sebesar 46,99 juta ton pada tahun 2023, tentu semuanya itu akan ludes, bahkan kurang untuk kebutuhan di dalam negeri saja. Dan ingat, itu hanya untuk kebutuhan biodiesel, belum lagi minyak goreng atau pangan, bensin, aftur, dan lain-lain. Jadi wajar saja jika Presiden Prabowo mengatakan terima kasih dan akan menggunakan untuk kebutuhan bangsanya sendiri. Karena memang faktanya kalau diaplikasikan secara luas, bukan cukup tapi kurang.
Makanya jauh-jauh hari, minyak jelantah sudah dibatasi ekspor. Bahkan beliau pun minta tambah lahan pula. Jadi mungkin kalau tebakan admin, dalam 5 hingga 6 tahun lagi, sepertinya minyak sawit akan dilarang ekspor. Nah, bagaimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian setuju jika biodiesel diaplikasikan secara luas untuk kebutuhan industri di Indonesia? Sehingga Indonesia terlepas dari ketergantungan pasar luar negeri. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!